Kita akan bahas lebih dalam terkait penangkapan Bupati Pati Sudewo terkait dugaan suap jabatan di lingkungan pemerintahan desa Kabupaten Pati bersama anggota Komisi 2 DPR RI fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan pelaksana tugas koordinator Indonesia Corruption Watch ICW Almas Syafrina di studio. Selamat malam Mbak Almas dan juga Bung Doli, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari Mbak Almas, ICW melihat ini sebenarnya celahnya di mana sih? Soal jual beli jabatan, perangkatnya bahkan di satuan terkecil, di perangkat desa. Iya betul. Ini sekaligus menunjukkan sebetulnya betapa rentannya korupsi di level yang paling kecil ya, di level desa. Kalau ditanya soal kerentanannya, memang dalam konteks pengisian jabatan perangkat desa, di sini kepala desa punya peran yang sangat signifikan begitu dalam melakukan pengisian perangkat desa. Tapi di sini juga ada peran dari bupati itu sendiri karena memang rencana pengisian perangkat desa itu harus dilaporkan kepada bupati dan juga ada peran dari camat itu sendiri. Nah di sini memang ada keterlibatan begitu ya, ada wewenang yang dimiliki oleh baik itu kepala desa, pemerintah desa, kemudian juga kepala atau bupati gitu ya, kepala daerah. Dari segi aturan kalau menurut Anda apakah memang tidak ada pengawasannya di sana? Karena kan bahkan ini sampai ke level bupati. Ya. Sebetulnya dari segi aturan ini sudah baik ya, walaupun memang ketika aturan itu tidak dilaksanakan ya di situ tertutup ruang untuk publik misalnya melakukan pengawasan dan sebagainya. Dalam konteks pengisian perangkat desa seharusnya di situ ada yang namanya panitia yang melakukan seleksi dan di situ bahkan ada organ atau perwakilan dari masyarakat atau tokoh masyarakat dan sebagainya yang mana ini sudah cukup partisipatif ya dalam konteks mencari perangkat desa. Jadi namanya di pengisian perangkat desa ini ada mutasi atau jabatan perangkat desa yang lain dipindahkan untuk mengisi jabatan yang akan kosong begitu, atau yang kemudian yang kedua ada penjaringan dan penyaringan. Jadi dijaring, bahkan sudah ada banyak pemerintah desa yang mengumumkan ketika ada lowongan posisi perangkat desa yang kosong. Jadi lebih transparan, lebih partisipatif begitu. Setelah dijaring, kemudian ada penyaringannya. Jadi disaring, dilihat kompetensinya. Fit and proper test begitu lah ya? Ya, bahkan ada uji tes dan sebagainya begitu untuk betul-betul menyaring perangkat desa yang kompatibel dengan jabatan yang sedang dibutuhkan gitu di ruang pemerintah desa. Nah dalam konteks ini kan membuka ruang kompetisi ya. Orang yang punya kemampuan memenuhi persyaratan dan sebagainya bisa mengikuti proses seleksi tersebut. Masyarakat juga bisa ikut mengawasi karena bahkan bisa ikut menjadi panitia penjaringan di dalamnya begitu. Jadi sebetulnya peraturannya sudah sangat baik, tapi ketika kemudian dibajak oleh misalnya suap atau ada titipan begitu ya, ada jual beli dikasih harga gitu untuk jabatan ini harganya sekian dan sebagainya, ya satu ruang kompetisi yang sudah diatur sedemikian rupa ini menjadi rusak dan hal yang terburuknya adalah pengisian jabatan itu tentu diisi oleh orang yang sudah punya hutang gitu. Karena dia sudah mengeluarkan modal yang mungkin tidak sedikit ya untuk ukuran level bupati. Ya, level mengisi perangkat desa jabatan perangkat desa itu. Ini juga jadi pertanyaan Bung Doli. Kalau secara aturan kan sebenarnya sudah ada bagaimana pengisiannya. Tapi dari Komisi 2 apakah sebenarnya kalau secara perangkat aturan ya sudah mumpuni untuk fungsi pengawasan di sana. Ini intervensinya bahkan kan untuk perangkat desa satuan terkecil, diintervensinya sama bupati ya, gimana nggak takut begitu Bung Doli? Apa yang Anda lihat celahnya dari kasus ini? Ya tentu secara umum ini menjadi keprihatinan kita ya. Ini dalam berapa? 2-3 bulan terakhir ini sudah berapa? 6 atau 7 ya kepala daerah yang terjerat masalah hukum khususnya korupsi dan OTT. Kan waktu bersamaan kemarin juga Wali Kota Madiun kalau tidak salah ya. Ya betul. Nah jadi ini sebetulnya membuat kita ini terheran-heran ya, para kepala daerah ini tidak belajar dengan kasus dan berita-berita di mana kepala daerah sebelumnya juga sudah terjerat OTT atau terjerat OTT gitu, sehingga tidak hati-hati gitu loh. Nah ini menurut saya
warning buat kita semua ya, alarm ya, bahwa jangan-jangan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh di luar aturan, katakanlah seperti sekarang jual beli jabatan ini menjadi sesuatu yang dianggap biasa saja gitu loh. Jangan-jangan demikian Kan? ya. Mungkin, ya mungkin nggak apa-apa, udah banyak teman-teman kita juga yang kena, kita juga nggak apa-apa. Itu kan bahaya itu sebetulnya ya kan. Ya. Nah, jadi pertama, kalau dari segi aturan, sebetulnya seperti yang dijelaskan tadi oleh Mbak tadi Alisa itu ya itu kan sudah diatur dengan sedemikian rupa. Tapi ini kan simpelnya jual beli jabatan, ya kan? Jadi jual beli jabatan itu ya ilegal, pasti tidak sesuai dengan aturan. Karena kalau sesuai dengan aturan, ya pasti nggak ketangkap gitu loh. Nah, dan itu yang bahayanya adalah kemudian kan merusak sendi-sendi bagaimana membuat institusi penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik itu menjadi tercederai kan. Bisa jadi orang-orang yang terpilih dengan cara kayak gini kan orang-orang yang tidak capable, orang-orang yang tidak profesional gitu loh, menghilangkan orang-orang yang sebenarnya punya kompetensi kalau kemudian dilakukan dengan cara yang sudah aturan, dengan kompetisi, dengan seleksi yang ketat dan segala macam itu gitu. Nah, tapi balik lagi ke tadi ya, saya kira mungkin perlu difikirkan ya buat KPK, mungkin perlu dilakukan semacam training atau bahasa pemerintah sekarang retreat lagi gitu ya kepada kepala daerah ini untuk mengetahui mana yang korupsi, mana yang ini kan simpel aja sebetulnya. Ini nggak terlalu sulit mendefinisikan bahwa ini salah dan tidak salah gitu. Kalau orang mau naik jabatan bayar ya salah itu kan nggak orang nggak sekolah juga tahu ini bahwa ini salah gitu, tapi kok kenapa dilakukan, ini kan jadi persoalan gitu. Ini saya kira menjadi PR besar kita dalam rangka memberantas korupsi gitu. Nah, pertanyaannya apakah perlu setingkat kepala daerah masih harus diberikan pelatihan soal integritas untuk hal yang paling basic, hal yang paling dasar ini? Kita akan bahas sesaja di Sapa Indonesia Malam. Sapa Indonesia Malam masih membahas lebih dalam terkait penangkapan Bupati Pati Sudewo terkait dugaan suap jabatan di lingkungan pemerintahan desa Kabupaten Pati bersama anggota Komisi 2 DPR, fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia dan pelaksana tugas koordinator Indonesia Corruption Watch Mas Syafrina. Tadi kalau kata Bung Doli, apa perlu ya KPK misalnya memberikan pelatihan soal integritas, hal-hal yang demikian? Kayaknya nggak perlu nggak sih? Ini kan hal-hal yang basic. Mbak Almas lihatnya gimana? Ya, kalau kepala daerah masih harus dilatih hal-hal yang basic soal mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang masuk kategori korupsi, mana yang tidak. Ini menurut kami ya patut dipertanyakan partai politiknya. Apa yang menjadi patokan partai politik mencalonkan seseorang di kontestasi pemilu atau di pilkada gitu ya untuk seseorang bisa menjadi kepala daerah. Karena menurut kami ini bukan hanya soal seseorang tidak tahu bahwa ini adalah perbuatan korupsi gitu ya, tapi ini juga sudah persoalan yang memang bukan lagi tidak tahu, tapi memang sengaja untuk mengumpulkan uang-uang yang ilegal itu dengan cara apapun. Dan ternyata dari kasus ini, kalau ini benar begitu ya, ternyata kepala daerah tidak hanya mengumpulkan dari proyek-proyek besar seperti misalnya pengadaan barang dan jasa, proyek infrastruktur dan lain-lain, tapi bahkan jual beli jabatan di level desa.